سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah sampai detik ini kita masih mengecap indahnya nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, semoga juga sampai kepada kita selaku para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama berpikir kembali, merenung kembali dan mengingat kembali bagaimana hari-hari ini bahwa negeri kita, negara kita yang terkenal dengan mayoritas muslim terbanyak, ternyata dalam lingkup masyarakatnya masih banyak pula yang belum bisa membaca Al-Quran. Sedih bukan? Tapi kesedihan ini bukan untuk melemahkan kita, melainkan untuk membuat kita agar semakin semangat untuk menyebarkan syiar Al-Quran. Saya jadi teringat kisah tentang Napoleon Bonaparte dan juga William Ewart Gladstone, yang mana Napoleon Bonaparte ini pada masa lampau, beliau ini adalah seorang kaisar dan juga jenderal yang berasal dari Perancis. Nah, beliau ini hampir bisa menguasai seluruh wilayah Eropa. Nah, dalam salah satu perjalanannya, beliau juga memimpin invasi militer ke negeri-negeri luar. Salah satunya adalah Mesir, yang pada masa itu Mesir ini terkenal dengan pusat peradaban dan juga pusat ilmu pengetahuan. Nah, di Mesir ini Napoleon Bonaparte berjalan-jalan dan juga masuk ke salah satu perpustakaan. Beliau pun meminta penerjemahnya untuk membacakan salah satu buku. Nah, penerjemahnya ini mengambil salah satu buku yang ternyata buku tersebut adalah Al-Quran. Penerjemahnya ini mulai membacakan salah satu ayat Al-Quran yang pada saat itu yang dibacakan adalah Quran Surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Nah, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk ke jalan yang paling lurus dan juga merupakan kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan, bahwa bagi mereka akan disediakan pahala yang sangat besar. Itulah ayat pertama yang didengar oleh Napoleon Bonaparte. Beliau ini terkesan dengan ayat tersebut. Lalu di hari-hari berikutnya beliau terus meminta dibacakan sebuah buku oleh penerjemahnya, dan penerjemahnya ini terus melanjutkan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya Napoleon Bonaparte pun bertanya gitu ya, sebenarnya buku apa ini? Nah, penerjemahnya pun menjawab, ini adalah buku kitab suci umat Islam. Mereka menyebutnya Al-Quran dan mereka mempercayai bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Tuhannya dari langit. Seperti itu. Nah, mendengar hal itu Napoleon Bonaparte pun memberikan komentar dengan narasi yang begitu membanggakan sekaligus membahayakan umat muslim. Apa narasinya? Beliau berkata, "Aku telah belajar dari buku ini dan aku merasa bahwa apabila kaum muslimin mengamalkan aturan-aturan di buku ini, maka niscaya mereka tidak akan pernah terhinakan." Dan beliau pun melanjutkan, selama Al-Quran ini berkuasa di tengah-tengah kaum muslimin dan mereka hidup di bawah naungan ajaran-ajarannya, maka mereka tidak akan pernah tunduk dan patuh kepada kita, kecuali kita pisahkan mereka dari Al-Quran. Itulah salah satu misi Napoleon Bonaparte pada masa itu ya. Dan misi ini ternyata dilanjutkan oleh Perdana Menteri Bosnia Raya, yaitu Ewart William Gladstone, yang mana pada masa itu Gladstone pernah membawa Al-Quran ke dalam gedung parlemen Inggris. Sambil mengangkat Al-Quran, dia berkata, selama orang-orang Mesir itu masih memegang buku ini di tangan mereka, kita tidak akan pernah merasakan kedamaian di negeri ini. Beliau pun melanjutkan,
percuma kita memerangi umat Islam. Kita tidak akan mampu menguasainya selama di dalam dada para pemuda dan pemudi Islam masih bertengger Al-Quran. Tugas kita sekarang adalah mencabut Al-Quran dari hati mereka, baru kita akan menang dan menguasai mereka. Beliau pun melanjutkan, minuman keras dan musik lebih menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 meriam. Maka tanamkanlah dalam hati mereka cinta terhadap materi dan seks. Jadi itulah misi dari para kaum kafir gitu ya. Mereka ingin menjauhkan umat muslim, umat Islam dari Al-Quran. Dan tugas kita sekarang adalah kembali sadar, kembali berbenah, dan kembali bangkit untuk bisa mulai membiasakan diri dan kembali berquran gitu, kepada habits atau kebiasaan berquran. Bagaimana caranya? Nah, kita harus kembali melihat ke masa lampau, bagaimana para sahabat bisa sekuat itu dengan Al-Quran, bagaimana para generasi emas bisa seakrab itu dengan Al-Quran. Tentu ada step by stepnya. Kalau kita melihat kembali di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul atau Nabi Muhammad dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu, dan mengajarkan kepada kamu kitab atau Al-Quran dan juga hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Nah, jadi dari sini kita belajar juga gitu ya, bahwa step pertama dalam berquran tentu kita, tadi di ayat tersebut dikatakan yang pertama yatslu, yaitu membacanya. Jadi kita harus membiasakan diri untuk membacanya. Yang mana pada masa itu gitu ya, pada zaman dulu membaca itu bukan hanya sekedar membaca, tapi sepaket dengan menghafal dan mengamalkannya. Jadi setidaknya walaupun kita masih jauh dari kata mengamalkan Al-Quran atau menghafal Al-Quran, setidaknya kita mulai berusaha atau membiasakan diri gitu ya, membaca, menghafal, dan juga mengamalkan Al-Quran. Selain itu, kita berusaha juga untuk selalu menyucikan diri kita dengan istighfar, salat taubat, dan memperbanyak amal solih. Sebagaimana tadi di ayat tersebut dikatakan, selain setelah membaca, juga menyucikan kamu gitu, yang dalam artian di sini menyucikan diri kita. Lalu setelah itu maka insya Allah mendapatkan pengajaran ilmu berupa Al-Quran maupun hikmah, yang mana jika kita sudah mendapatkan itu semua, insya Allah ya tentunya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih dahsyat yang tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang yang tidak mengupayakan hal-hal tadi. Jadi semoga kita bisa menjadi generasi yang bukan hanya memiliki target membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, atau mengamalkannya saja atau mengajarkannya gitu ya. Tapi lebih dari itu, kita memiliki target bahwa bagaimana dengan membaca Al-Quran, Al-Quran tersebut bisa menyucikan jiwa kita dan juga tentunya membersihkan hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu bagaimana dengan yang belum bisa membaca Al-Quran? Tentu jangan berkecil hati, karena setiap orang yang berusaha untuk mengerjakan amal kebaikan, berusaha untuk mendekati Al-Quran, pasti memiliki keutamaannya masing-masing. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fih wa huwa syaqun alaihi lahu ajran." Jadi itu dari hadis riwayat Bukhari, yang artinya orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya akan dibersamai oleh malaikat. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran tapi dia masih terbata-bata, atau tadi katanya ya ta'ufih alias terbata-bata, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi jangan berkecil hati, semoga kita senantiasa Allah beri hidayah untuk bisa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Bukan hanya membacanya, menghafalnya, mengamalkannya,
Tapi semoga juga Allah beri karunia kepada kita bagaimana Al-Quran ini bisa menyucikan jiwa kita dan membersihkan hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir penutup, saya mau mengingatkan hadis yang begitu masyhur di kalangan kita gitu ya, bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sekian sharing singkat dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.